Handphonenya bisa Wow. nyala sendiri, bisa memvideo sendiri, merekam sendiri. Tiba-tiba dia nyala sendiri, lalu Hmm. bergerak menuju ke semua aplikasi yang ada di handphone. Saya mendapatkan kiriman video foto dan gambar foto. Kamera itu dia bisa buka sendiri. Mereka melihat area tubuh saya, mereka nanti munculkan. Bisa ngerekam video sendiri gitu. Dia hanya mau menunjukkan, saya kontrol hidup kamu, saya memantau, saya bisa berlaku seolah-olah sebagai kamu. Dia TikToker, model, penulis. Hah? Dia juga bekerja di media. Yes, disiarkan langsung dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Selatan Indonesia. Inilah dia LBU, Lembaga Bantuan UIA. Di sini kita sudah ada Bang Martin Simanjuntak bersama seorang wanita yang menjadi korban dari sebuah kasus yang unik sekali. Ada Christina atau Claudia, dan juga ada Robert juga sebagai kuasa hukum juga selain Bang Martin, betul? Ya, dan kembali lagi bersama saya Uya Kuya, alias Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sebelum kita mulai, saya juga pengen minta doa restu buat teman-teman, karena saya juga insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPR RI dari Partai PAN untuk Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dan juga minta doa restu juga, doa restu ya buat istri saya, yang insya Allah maju mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD untuk Dapil Jakarta Selatan, untuk Kecamatan Setiabudi, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Pesanggeran, dan juga Cilandak. Oke, Bang Martin Simanjuntak, selamat siang di Jakarta ya. Selamat siang, Bang. Aduh, Mas Ya, Uya itu udah lama banget nih nggak datang ini. Kita hari ini di Jakarta ini ada dulu sama Mas Uya. Iya, jadi ini udah hari ke-35, papa saya di rumah sakit, jadi belum bisa keluar. Jadi saya terpaksa emang nggak bisa ninggalin, nggak bisa pulang nih. Walaupun harus ninggalin kerjaan di Jakarta, ninggalin semua ya. kita selalu Ya, berdoa yang baik supaya segera diberikan kesehatan lah orang tua Mas amin. Uya. Iya, orang tua yang utama, betul Bang. Oke, Bang Martin, katanya ini di sana juga ada Bang Robert ya? Ya, jadi ada Christina atau Claudia yang katanya selama 4 tahun ini hidupnya dikontrol dan dikendalikan atau di remote oleh seseorang lewat gadget ya. Jadi semua teknologi atau handphone, Google, email, m-banking semua dikuasai oleh seseorang yang seolah-olah menyamar menjadi Mbak Claudia gitu ya. Iya, betul. Jadi gini, Mas Uya. Iya, gimana cerita? Ini menarik sekali nih. Jadi hidupnya dikontrol selama 4 tahun oleh orang dari jauh, di remote dari jauh tuh gimana ceritanya? Jadi Ibu Claudia ini datang ke kantor saya sekitar 3 bulan yang lalu. Beliau curhat ke saya terkait masalah hukumnya, ya. Sebenarnya masalah elektronik sih, memang ada kaitan juga dengan hukum karena ini kan bisa dibilang illegal access gitu ya. Nah, pada saat itu memang panjang saya interview, nanti mau ditanya itu sekitar kurang lebih 3 jaman saya tanya terus ya. Nah akhirnya ya saya menemukan keyakinan bahwa memang yang disampaikan Bu Claudia ini dapat dipercaya gitu, bisa ditindaklanjuti. Nah, terkait tindakan-tindakan yang ilegal ini ya, kalau saya lihat, kalau teman-teman pernah nonton film Hollywood itu ya, saya lupa nama filmnya apa, tapi yang main itu perempuannya, aduh yang cantik itu, yang rambutnya pirang, rambutnya pendek di zaman itu, sama yang main film Godfather itu. Jadi dulu itu memang belum ada internet yang gini, tapi pada di film tersebut kurang lebih digambarkan si cewek yang di apartemen ini dipantau hidupnya seharian, Pak, sama pemilik apartemen. Nah, kalau kita kaitkan dengan kasus saya ingat tuh. Bu Claudia Christina ini, nah kurang lebih seperti itu. Jadi handphonenya bisa nyala sendiri, handphonenya bisa memvideo sendiri, handphonenya bisa merekam sendiri, handphonenya bisa membuka aplikasi sendiri, bahkan berbicara menggunakan kode-kode dan juga pesan-pesan yang dikaitkan dengan iklan, yang Bu Claudia ini akhirnya perlahan-lahan tapi pasti mengetahui HP tersebut ternyata sudah diakses oleh orang lain gitu ya. Ini Nah, bukan ini kan, teknologi Pegasus ya, bukan? kalau saya lihat sih sepertinya ini mirip dengan Pegasus, Mas Uya, karena one click system itu yang saya tahu ya sejauh ini dari artikel-artikel luar negeri ataupun artikel-artikel dalam negeri itu identik dengan Pegasus gitu. Dan di Indonesia ini kan kita tahu lah siapa yang membeli itu secara diam-diam gitu ya.
Ada, kita tahu. Iya. Itu kan pernah ada Iya. reportasenya gitu loh. Nah, saya sempat curiga, makanya ketika Bu Claudia datang ke kantor dan konsultasi, saya bilang, Bu, ini alat secanggih ini yang punya itu, setahu saya, ya, itu institusi-institusi tertentu di Indonesia. Nah, apakah orang per orang yang tidak suka dengan Ibu dan menyalahgunakan sistem tersebut atau menyalahgunakan sistem lain menggunakan sistem Pegasus gitu ya? Nah, intinya saya nggak tahu lah mengenai apa yang mereka pakai, tapi intinya fakta terjadi bahwa ibu ini kehidupannya, hak asasinya sebagai manusia itu dilanggar gitu ya. Karena kenapa? Ujung-ujungnya kan orang ini kan memiliki hak asasi terkait privasi dia, terkait tidak dimata-matai, terkait jaminan kepastian dia dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Nah, Bu Claudia ini sampai saat ini masih berjuang nih Mas Uya. Sudah banyak laporan polisi yang dibuat, waktu ada di Polda, dan juga inspektorat ya. Lalu ada di Polda juga diturunkan ke Polres Jakarta Selatan, sekarang masih berproses terkait pasal 27 ayat 1 konten pornografi. Kalau ini memang ada jejaknya karena memang dari nomor ke nomor. Dari nomor ada pornografinya? Ada, nanti kita kasih lah. Bu Claudia itu saking stresnya, ya, itu HP-nya setiap kamera itu ditutup pakai tip ini. Supaya nggak bisa ngelihat ya. Supaya nggak bisa ngelihat. Dan HP-nya itu sering panas, Mas. Tiba-tiba kalau nyala nih panas. Sering dia pegang. Nah, ini semua ditip sama dia. Ya, no. Jadi nanti tiba-tiba bisa buka sendiri. Nanti ada juga tayangan di mana bisa ngerekam video sendiri gitu. Kita bergerak sendiri. Iya. Dari tahun 2019 kejadian ini sudah ada, di mana mulai dari sosial media saya, dari Facebook, 3 Facebook, satu bisnis Facebook, yang kedua yang pribadi itu dibajak, lalu dihack, lalu kemudian YouTube, email, semuanya. Di mana kemudian saya laporkan ke polisi tahun 2021-nya, kurang lebih tanggal 29 November tahun 2021 saya laporkan ke Polda. Sayangnya pada laporan pertama ke Polda itu salah pasal. Yang diberikan pasal 32, harusnya pasal 30. Jadi harusnya illegal access, tapi itu masuk ke pasal 32 sehingga dihentikan. Kemudian lanjut, itu tanggal 29 November saya laporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian tahun 2022-nya berselang dari 2 bulan kemudian, bulan Januari tanggal 13, itu saya karena saya sosial media saya sudah tutup, tidak lagi ada kemungkinan peretas berkomunikasi atau mengintimidasi saya. Lalu tiba-tiba tanggal 13 Januari pada saat saya dalam perjalanan menuju Sentul, saat itu saya di Jakarta Selatan. Saya mendapatkan kiriman video dan gambar-gambar video foto dan gambar foto. Kirimannya apa? Melalui WhatsApp, melalui apa? Melalui WA, Pak. Kejadian lagi di mana pada tanggal 28 Juni kemarin 2023, ketika HP saya letakkan di meja makan, tiba-tiba dia nyala sendiri, lalu bergerak menuju ke semua aplikasi yang ada di handphone. Apa aja? Kita masukin. Ya. Di handphone, di mana itu durasinya cukup panjang, Pak. Karena dia hanya mau menunjukkan bahwa ini loh, saya kontrol hidup kamu, saya kontrol kamu, apapun yang kamu lakukan di HP, saya tahu. Seperti itu. Itu cukup mengejutkan juga, shock buat saya. Saya kemudian juga pada saat itu kebetulan sedang mau makan malam ya. Jadi adik saya, ada bahkan keponakan saya melihat, dan adik ipar saya pun yang sedang memasak juga tahu mengenai itu. Esoknya tanggal 29 Juni 2023, meskipun itu hari libur, saya pergi tetap mau melaporkan hal tersebut, pergi ke Polda Metro Jaya. Sayangnya karena waktu tempusnya ada di Sentul City, dari Polda
sarankan ke Polres Bogor, ke Polres Ya. Bogor. Akhirnya ditangani di Polres Bogor. Kemudian tanggal 16 Oktober kemarin 2023 terjadi lagi ketika saya sedang berusaha WA kirim pesan pada teman saya melalui aplikasi WA. WA itu tiba-tiba bergerak sendiri. Kemudian saya diamkan, saya taruh meja, terus dia bergerak sendiri kembali. Itu pesannya adalah bahwa saya memantau dari apa yang sudah ada itu, saya melihat bahwa ada pesan yang dia mau sampaikan bahwa saya bisa menulis atau mendelete atau berlaku seolah-olah sebagai kamu melalui WA ini gitu. Dan kemudian juga dia menuju ke aplikasi yang lain, bahkan dia bisa menyalakan radio. Semuanya itu Pak. Jadi intinya adalah bahwa saya bisa melakukan apapun yang ada di HP kamu seperti kamu sedang melakukan sesuatu kepada HP kamu seperti itu. Sampai sekarang pun yang 2 hari yang lalu atau dari saat saya diremotin sampai saat ini, HP saya tetap mengalami masalah seperti di blues mapping itu dipersulit, jadi bisa dia ngadat ketika kita mau melakukan sesuatu, misalnya mau kirim pesan, mau menuju aplikasi WA, dia tiba-tiba nggak bisa jalan seperti itu. Atau WA pun juga sama. Ke email juga sama. Email yang tiba-tiba email itu yang kita nggak pernah ngirim ke seseorang, seperti misalnya yang tidak pernah ngirim ke Pinterest, tiba-tiba dari pihak dikirimkan email Pinterest bahwa kamu sesuai dengan Pinterest kamu, ini loh CV kamu yang harus kamu pelajari atau kamu perbaiki. Padahal saya nggak pernah. Jadi banyak hal, tetapi yang saya mau garis bawahi dulu sebenarnya remoting, yang menurut saya ini cukup membahayakan sekali. 16 Oktober itu ada juga dia memberitahu, ada ini seperti ini. Sebentar. Dia memberitahunya lewat mana ya? Kayak tadi dia ngasih pesan hidup kamu lagi dikontrol, saya bisa melakukan ini tuh, dia kasih pesan lewat apa? WhatsApp? Oh enggak. Jadi maksudnya saya gini, dia meremoting. Oh seolah-olah. Asumsi saya adalah dia mau memberitahu saya seperti itu. Kayak yang remoting pertama, remoting pertama asumsi saya adalah ini saya bisa melakukan apa saja. Jadi dia kan pergi ke semua. Ya. Tapi ada lagi yang cukup mengejutkan saya adalah ketika saya matikan handphone yang ini, saya matikan, tidak saya gunakan lagi selama 5 hari. Kemudian ketika hari ke-6 saya mau buka, tiba-tiba ternyata ada kopi. Jadi misal kopian. Jadi misalnya saya ada dua grup di WA saya. Jadi grup yang pertama adalah paguyuban pemilik apartemen Sentul City, yang kedua paguyuban warga Bukit Sentul. Tiba-tiba ketika nyala di WA itu ada paguyuban warga Bukit Sentul itu ada dua grup. Ada 2 grup, boleh saya perlihatkan ininya ya? Iya boleh. Seperti ini. Ini ada 2. Kalau bisa dilihat itu diperbesar. Ada 2 warga Kominfo warga Bukit Sentul, ada Kominfo warga Bukit Sentul ini. Yang di atas sama yang di bawah. Bisa lihat ya Pak? Iya. Ada 2. Ya oke. Harusnya kan 1. Sudah ya Pak ya? Oke. Ya. Jadi banyak lagi itu, tapi yang sekarang saya hanya mau hari ini saya mau berbagi mengenai remoting. Di mana ini benar-benar menurut saya ini sudah benar-benar sangat mengganggu privasi saya, di mana privacy itu sebenarnya itu menurut saya ini kasus yang saya alami ini adalah pelanggaran hak asasi manusia. Ini kejahatan yang di mana harus mendapat perhatian, karena ini belum pernah kan ada hal seperti ini ya di Indonesia. Mohon mungkin dari pihak polisi, Kapolri, dari Bareskrim atau dari pihak BIN, Komnas HAM atau Kominfo terutama ini menjadi perhatian.
Jadi ini di bisa mana- dibilang kasus seperti ini kasus pertama di Indonesia yang korbannya pribadi gitu ya. Iya, Jadi gini Mas Uya, Iya. eh, kita kan udah bersurat ya ketika menerima kuasa ini, bukan hanya menindaklanjuti laporan, tapi kita juga menyurati Kementerian Kominfo, ya, lalu kita menyurati juga Komnas HAM dan juga Komnas Perlindungan Perempuan, ya, Iya. untuk memberikan perhatiannya. Yang pertama Iya. terkait keamanan sistem elektronik, ya, dari Bu Claudia dan juga ataupun Bu Christina gitu ya, agar dijamin sistem elektroniknya terhadap privacy gitu ya. Karena kenapa? Jadi setelah diketahui bahwa HP tersebut diakses secara Iya. ilegal, banyak yang sifat-sifatnya dokumen pribadi, terus visualisasi pribadi, ya, yang direkam tanpa seizin dan datanya langsung disedot ke sana gitu ya. Ini yang diadukan oleh Bu Kristina kepada saya. Bahkan di area-area sensitif perempuan yang seharusnya perempuan bisa menjaga gitu ya, itu pun menurut ibu ini ya, itu sudah diakses oleh mereka. Ya tentu ini kan Misalnya gimana? ya. jadi gini, Dia bisa ya. Jadi kadang-kadang kan kita contoh ya, Mas Uya, misalkan di kamar lah ya, Iya. kita berganti pakaian, Iya. HP kita tidak tahu, terkadang bisa langsung nyala gitu ya, karena di Iya. illegal Iya. access Iya. oleh orang-orang dari jauh. Iya. Iya. Tentunya ini kan mengambil visualisasi yang sebenarnya tidak boleh diambil karena ini ranahnya private gitu loh. Nah, Iya. Iya. Bu Kristina ini sudah sampai dengan merasakan dari tanda-tanda yang disampaikan oleh si pelaku illegal access ini, pelanggaran atas illegal access tersebut sudah sampai ke ranah tersebut gitu loh. Nah, Iya. Iya. tentunya kalau sudah sampai diri kita ya, badan kita melalui device atau sistem elektronik itu disadap, ini jelas Mas, jelas, Iya. Iya. jelas bahwa itu melanggar privasi dan hak asasi orang lain gitu. Nah, ini yang jadi concernnya Bu Kristina tadi, mengatakan agar dapat dijadikan perhatian dan segera di-tracking oleh instansi terkait supaya putuslah jalur itu gitu ya, supaya jangan lagi terjadi illegal access, supaya Bu Kristina bisa hidup dengan damai. Demikian, Mas Uya. Apa yang dilakukan selama 4 tahun ini? Nggak ganti handphone kah atau putus email atau apa gimana? ya. Jadi pada tahun 2021, 29 November 2021, ketika saya melaporkan hal ini ke Polda, memang disarankan untuk menutup semua, diaktifkan sosial media, sosial media, kemudian diminta ganti perangkat. Nomor tidak masalah katanya. Saya mengikuti. Jadi pada bulan Maret itu kemudian saya membeli Apple ya, smartphone ya, iPhone, membeli iPhone 2 kali loh, Mas Uya. Saya membeli iPhone dan itu tidak murah. Yang bagi saya hanya seorang guru itu perlu perjuangan untuk membeli, menurut saya barang mewah ya Pak ya. Dan Apple dirasa teknologi yang paling susah untuk di illegal access sebenarnya harusnya ya. Setuju Pak, setuju. Tetapi apa yang terjadi tetap Pak, itu saya punya saksi, bahkan store manager dari Digimap yang ada di Ion. Saya perlihatkan, itu nanti dijadikan saksi bahwa itu memang terjadi, itu bisa bergerak sendiri. Jadi saya tanyakan kenapa bahkan sekelas iPhone sendiri pun bisa dihack. Jadi store manager tersebut juga sampai surprise gitu, shock. Sampai akhirnya menyarankan saya untuk pergi, mungkin ada kesalahan sistem, mungkin katanya dia. Saya disarankan untuk pergi ke tempat untuk servis. Padahal itu baru beli servis iPhone yang ada di Taman Anggrek. Namun saya tidak ikuti. Kenapa? Karena sebenarnya saya sudah mengerti, bukan sistemnya, tetapi karena perintah.
Ya, seperti itu. Eh, Jadi ini, jadi selama 4 tahun hidupnya dikontrol dan diawasi oleh hacker ini berarti. betul, Nah, betul. pertanyaan saya, tahu nggak Ya, orangnya siapa? saya tahu. Oke, Karena kenal jadi. ya, kan mengapa saya bilang tahu? Karena orang yang memantau saya ini narsis sekali. Narsis. Kenapa saya bilang narsis? Karena dia setiap kali ada sesuatu yang baru, dia ingin selalu menampilkan. Seperti contoh, dia itu menampilkan dirinya bersama pasangannya itu di YouTube. Boleh saya perlihatkan atau tidak? Terserah. Boleh, boleh ya. Sudah pasti orang ini yang melakukan. Ya, Ini sifatnya belum pasti secara hukum, tapi secara keyakinan Oke. Bu Christina pasti. yang menumbuhkan rasa keyakinan saya adalah kejadian pada saat saya mendapatkan device saya di Bluetooth saya itu menemukan akun yang tidak saya kenal. Seperti ini, yang namanya jelas-jelas memang yang memang terduga pelaku. Jadi ini membuat saya 100% bahwa dia memang benar ini nama ini. Ini Oke. yang saya laporkan Siapa ke dia? Polda. Ini dia. Siapa dia? Ini kedua orangnya. Dia itu YouTuber, TikToker, YouTuber, penulis. Ini kedua orang tersebut. Jadi ini dia sendiri yang posting, bukan saya. Jadi saya tidak mencari, tetapi dia sendiri yang memposting di YouTube saya. Oke. Ini. Jadi bukan saya. Jadi bukan saya mencari, tetapi dia sendiri yang memposting bahwa ini kami. Ini adalah saya. Kenal sama orang ini kenal. Yang ini yang saya kenal. Yang mana? Yang ini yang ada ipar yang cowok. Iya. Oh, itu ada ipar. Jadi ya. Yang melakukan ini, yang terduga hacker ini adalah gini. Yang paling setiap hari yang mantau itu sebenarnya perempuannya. Kenapa? Karena sebenarnya mungkin ceritanya agak sedikit complicated karena saya ini seperti korban dari niat jahat dari ini, di mana kemudian ini menikmati dia menjadikan saya sebagai objek jealousy. Dia mengatakan bahwa saya adalah mantannya, padahal tidak ada sama sekali hubungan romantis ataupun apapun. Kenapa? Karena dia ada ipar saya, bukan hubungan pacar seperti itu. Tetapi dia selalu mengatakan kepada perempuan ini. Gimana maksudnya? Ngerti. Jadi ini adalah adik ipar. Jadi hubungannya siapa? Mbak punya suami atau punya adik, punya apa? Saya punya adik laki-laki menikah dengan perempuan pasti. Perempuan. Nah, perempuan ini punya adik. Jadi laki-laki tadi. Iya. Jadi ini adalah adik dari istri adik saya. Oke. Berarti sering ketemu dulunya? Hanya 3 bulan. Jadi tahun 2014 bulan April dia datang cuti sebagai TKI, tenaga kerja Indonesia. PMI di mana? Di Taiwan. Taiwan. Ya, di Taiwan. Jadi selama 3 bulan dia tinggal di tempat saya karena kebetulan kakak perempuannya yang kedua sama ibunya tinggal di rumah saya. Itu saja selama 3 bulan kami bertemu di situ. Di satu rumah ya? Iya. Oke. Terus hubungannya baik-baik aja selama itu 3 bulan? Oh, sangat baik. Sangat baik. Saya memperlakukan dia selayaknya memang ada ipar yang memang saya harus beri perhatian selayaknya gimana tamu atau kerabat. Saya memperlakukannya biasa. Ya. Terus dia setelah 3 bulan itu pergi lagi apa kemana? Iya, kembali lagi ke Taiwan. Kerja lagi. Sekarang jadi orang di Taiwan? Saya nggak tahu apakah dia sudah balik lagi ke Indonesia, tetapi menurut saya kemungkinan dia sudah berada di Indonesia. Kenapa? Karena di masa kerja dia di Taiwan sudah habis. Iya. Oke. Itu, ya. Oke, dan kira-kira setelah dia pergi dari Taiwan ya,
setelah dia pergi dari rumah, pergi balik ke Taiwan untuk kerja, itu berapa lama setelah itu kejadian ini berlangsung, terjadi? Jadi dari tahun 2014 ke tahun 2019, berarti 5 tahun. Oke, butuh waktu 5 tahun. Oke, nah selama itu tidak pernah ada hubungan komunikasi apapun? Tidak, Tidak. tidak. Oke. Jadi Mbak sudah seberapa yakin menurut keyakinan Mbak Claudia bahwa pelakunya adalah orang ini, adik ipar Mbak sendiri yang kerja di Taiwan? Sangat yakin. Bersama-sama dengan yang lain, tapi bukan dia doang ya. Iya. Ya, untuk keyakinan Oke, Ibu. kira-kira motivasinya apa? Satu, dendam. Yang kedua, saya dijadikan objek kecemburuan karena Ngerti. lelaki dengan perempuan ini kan long distance, LDR. Jadi menurut saya dijadikan untuk pengikat mereka. Jadi si perempuan itu hubungan mereka berdua supaya tetap langgeng. Jadi saya dijadikan objek kecemburuan oleh si ini lelaki. Sehingga dan kemudian yang kedua, lelaki ini dapat membalaskan dendamnya melalui itu perempuan, di mana perempuan ini mengintimidasi saya, meneror saya setiap hari. Jadi sebenarnya ada kejadian pemicunya menurut saya. Nah, coba ini yang belum diceritain tadi. Ya, tahun 2018, kurang lebih bulan November, saya itu mendapat WA tiba-tiba dari dia. Dari dia, di mana kata-kata kotor ada. Dia ini siapa? Laki-laki perempuan? Yang laki-laki. Oke. Ya, jadi kata-kata kotor. Saya kaget saat itu dan marah karena selama ini menurut saya hubungan saya sama dia baik. Apa kata-kata kotornya? Mohon maaf ya. Ya, kata dan lain-lainnya. Apa? Kenapa? Saya pengen tahu. Iya. Anjing gitu. Konteksnya apa? Saya juga bingung kenapa tiba-tiba dia kirim begitu. Karena selama ini saya udah tidak komunikasi, tidak pernah ada berita atau apapun. Tiba-tiba saya dapat WA seperti itu. Begitu loh. Saya kaget, sedih, marah sekaligus sedih. Kenapa? Karena saya menyayangi semuanya gitu loh. Mas, saya ini kan belum menikah. Saya yang tinggal sama saya itu kan adik, kakaknya dia, anak dari kakaknya dia yang notabene kan keponakan saya. Saya menyayangi semuanya. Jadi saya kaget ketika saya mendapatkan WA itu. Lalu kemudian saya balas. Saya balas dengan kata-kata yang sama, cuman memang saya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi saya tambah lagi. Seperti itu. Karena ya saya nggak bisa nahan kejengkelan saya, kemarahan saya, bahkan sedih. Menurut saya sedih. Karena saya tetap lagi dan kata-kata yang lain, Pak. Sehingga yang terjadi pada saya adalah, yang saya alami adalah perempuan itu kemudian mengirimi di YouTube saya semuanya itu kan karena di remoting, YouTube saya itu bisa bergerak sendiri dan bisa tersusun. Jadi semua postingan di YouTube maupun di Google itu mereka setting. Mereka setting. Jadi kalau misalnya saya buka YouTube tuh tiba-tiba aku lalu kemudian gitu, rasis. Kemudian pokoknya semua kata-kata yang tidak baik. Bahkan saya, karena saya belum menikah, saya dikatakan semua. Pokoknya kata-kata jelek untuk saya. Seperti itu. Mereka itu basicnya apa? Pendidikannya apa? IT atau lulusan apa gitu? Sepanjang sepengetahuan saya, untuk yang lelaki itu lulusan SMA. Dia dulu sempat mau menjadi polisi, tetapi gagal. Kemudian dia juga jadi YouTuber dan penulis. Apa sih YouTube-nya, saya pengen tahu? Ada. Dia konten-konten dia seperti ini, dia YouTube. Apa namanya? Dia biasanya menggunakan nama dari, dia ambil nama dari keponakannya, atau dia nggak pernah menggunakan nama aslinya dia. Nama channel YouTube-nya apa? Banyak ya. Banyak. Jadi dia nggak pakai ini dia. Jadi kayak gini, dia mengarang untuk si perempuannya itu. Ini kayak gini, Dir Makmunku seperti ini. Ini ada. Ini suaranya dia. Jadi nggak ada channelnya, Ada, nanti ada, nanti saya kasih lihat ini ya.
Oke. Kayak seperti ini suaranya dia ini. Ini suara aslinya dia kalau dibuka. Ini suara Oke. asli. Jadi Pacarnya kenapa ini tinggal di mana? Di Indonesia apa di Taiwan? sekarang ini kemungkinan karena masa kerjanya habis, kemungkinan ada di Indonesia, tetapi entah apakah dia balik lagi ke Taiwan lanjut itu atau Kalau tidak. pacar yang cewek ini Yang cewek ini ada. di mana? Di Taiwan juga apa di Indonesia? Di Indonesia dan ada di Tangerang Selatan karena lokasi saya Google saya selalu menunjukkan lokasinya ada di Tangerang Selatan. Pendidikannya apa? Lulusan apa maksudnya? Kok bisa? Kalau yang ini yang perempuan S1. Saya lupa S1 apa, tetapi ada di ini. Ada di bentar. Di ini saya ada. Oke. Intinya sebelum masih sambil dicari, ini Ya. yang melakukan ini jadi menurut keyakinan Mbak adalah laki-laki ya? Enggak, yang lebih banyak nih memang perempuan. Tapi yang melakukan kecanggihan ini, illegal access ini, yang Perempuan. tahu teknologi ini lebih perempuan. Perempuan, karena dia punya tim. Karena dia TikToker, model, penulis. Dan dia juga bekerja di media salah satu TV swasta, tolong diedit nanti ya. Yang apa? Sebagai apa? Saya nggak tahu sebagai apa, tetapi yang pasti dia itu yang mengatur tampilan TV apa yang akan keluar. TV setiap jam film jam sekitar jam 9.30. Programming, planning, scheduling. Sepertinya itu untuk yang film. Siapa nama orangnya Mbak? Saya pengen lihat. Itu apa TikToknya apa? Apanya? Ada dia TikToknya. Wow, ini TikToknya 2,1 juta followers nih. Betul. Saya ini kan ada di trolling juga. Di trolling jadi artinya mereka sering memasukkan iklan-iklan atau konten-konten di mana ketika saya membuka HP misalnya sedang googling, tiba-tiba tuh di iklan itu nanti muncul iklan-iklan yang tidak membuat saya nyaman. Tidak hanya di Google, tidak hanya di YouTube, di mana ketika saya mau nonton film drama Cina pun tiba-tiba yang harusnya film itu utuh tiba-tiba bisa dimasukkan iklan. Boleh saya kasih contoh ya? Okay. Ketika saya sedang menonton video Cina dari Cina judulnya Go Ahead, itu dimunculkan iklan secara masif itu terus-terusan sehingga mengganggu saya acara menonton saya ini. Iklan mikrolak yang gambarnya itu kan mohon maaf ya, kotoran manusia. Iya. Nah itu yang dia mau ini. Jadi kalau sekali mungkin kita kebetulan ya, tapi setiap kali saya nonton video dari aplikasi View dimunculkan gitu loh. Jadi bukan hanya film yang Go Ahead, banyak film. Akhirnya ketika saya ini Go Ahead ini saya akhirnya kurang kesabaran saya ini saya langsung men-screenshot. Jadi ini bukan satu kebetulan ini. Jadi ini contoh yang ada. Tuh. Oke. Nah, sekarang Mbak nggak coba menghubungi adik ipar Mbak atau segala macam bahwa untuk memperingati dia atau mungkin gimana? Mungkin apa yang dilakukan? Oh, Pak, sudah berkali-kali yang apalagi ditambah lagi saya sudah tanya bicara pada kakaknya. Apa kata kakaknya? Kakaknya itu kan tinggal sama saya. Jadi adik saya dan kakaknya dia kan tinggal sama saya. Ikut sama saya. Jadi saya katakan, coba kamu tolong tanya adik kamu maunya apa dari saya. Nah, apa katanya? Jadi dari adik ipar saya yang terakhir itu sebelum saya lapor ke Polda, dia bilang katanya dia bilang tidak ada apa-apa, tidak ada masalah dengan saya, dia bilang gitu. Itu pertama. Terus yang kedua, terakhir kali saya tanyakan lagi, itu sekitar 3 bulan yang lalu. Tolong tanyakan kembali, tolong tanyakan lagi pada adikmu. Dia maunya apa sama saya? Adik ipar saya marah, ngebentak saya. Dia tidak ada apa-apa sama Cici, dia panggilnya saya Cici. Tidak ada apa-apa sama Cici, bahkan dia katanya tidak kenal sama perempuan itu katanya. Gara-gara Cici, hubungan saya jadi bermasalah dengan adik saya katanya menurut itu. Oh baik kalau begitu. Jadi kalau gitu saya lapor saja pada polisi ya, karena ini mengganggu saya.
lapor sono Hmm. katanya begitu. Ya sudah, saya lapor lagi Oke, karena terus. itu keputusan. Nah, terus apa komentarnya setelah dilaporin ke polisi? Dia tidak komentar apa-apa. Tetapi terjadi ya pastilah menunjukkan sikap antipati pada saya. Saya bisa maklumi, tetapi saya katakan saya harus, kenapa? Karena hidup saya sekarang ini kan ya dikontrol dari HP. Saya menurut saya adalah merugikan bisnis saya, di mana saya sebagai pemilik sekolah pendidikan anak usia dini itu seringkali terjadi yang harusnya orang tua siswa menelpon saya menanyakan tentang sekolah, itu mereka blok. Kenapa? Kalau menurut saya tujuannya adalah membuat bisnis saya mati, saya tidak punya penghasilan, saya down. Yang pasti yang terburuknya jadi adalah dia saya bisa mengontrol WhatsApp sampai ngeblok di kontak numbernya Mbak Claudia gitu ya? Oh pasti Pak, Bapak bisa lihat, mendelete, menghilangkan data-data saya aja itu terjadi, apalagi seperti itu. Jadi contoh, teman saya pernah bilang, Claudia, saya kok kirim WA sama kamu, kok kamu nggak balas-balas, padahal itu nggak ada WA yang masuk. Atau saya bahkan ngirim WA atau panggilan ke teman saya itu nggak nyampe, atau bahkan nyampenya misalnya 2 hari kemudian, seperti itu. Itu ada terjadi. Nah, oke. Kata polisi apa terakhir? Kenapa Pak? Kata polisi apa progres terakhir? Yang di Polres Bogor itu belum ada tindak lanjutnya. Yang di Polda ini baru gimana Pak Martin? Yang mana? Yang di Polda. Nah, gimana Pak Martin? Yang terkait itu illegal access device Bluetooth. Iya. Ya, itu juga lagi proses karena kan kemarin sudah buat LP. Nah, hari ini ya penyidik juga udah hubungi. Lagi nunggu sprindik terbit. Nanti sprindik terbit diundang untuk memberikan klarifikasi. Lalu selanjutnya ya saksi-saksi biasa ya. Habis itu bukti-bukti surat ataupun bukti-bukti elektronik terkait dugaan peretasan sebagaimana diatur dalam undang-undang elektronik gitu ya. Normatif Mas Buya, cuman kan gini, kita harus pahami ya, kasus illegal access ini kasus yang common di Indonesia, bukan kasus biasa. Ini tingkatnya agak sulit dan alatnya juga terbatas gitu ya, butuh lab forensik, butuh digital forensik, butuh ngecek IP, butuh ngecek firewall segala macam. Yang prosesnya itu bisa dibilang ada keterbatasan gitu ya. Dan ada keterbatasan manpower maupun keterbatasan alat. Nah, tapi kan sebagai warga negara yang baik ya, karena kita sedang ada permasalahan hukum terkait sistem elektronik ini ya, yang bisa kita minta bantuan adalah pemerintah. Siapa dari pemerintah yang mewakilkan ya tentunya polisi. Nah, siapa lagi? Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Komunikasi dan Informasi, Kominfo. Iya, Pak Budi Aristiadi. Ya, supaya bisa dicek lah atau dipanggil, diundang untuk dilihat terkait sistem elektroniknya apakah tertaut terhadap orang atau diretas dan bisa di-cut gitu ya jalurnya. Ataupun orang-orang yang melakukan itu agar segera putus aksesnya. Ataupun kalau memang ada hal-hal yang lain, misalkan contoh ada kesalahan jaringan atau ya, itu ada penjelasan. Jadi si Bu Kristina dan juga ini bisa mendapat kepastian gitu loh. Nah, tapi saya tadi tertarik begini Mas Uya. Setahu saya kan Mas Uya ini kan jago ngedamain orang atau enggak menyelesaikan masalah orang. Daripada proses panjang-panjang, nanti mungkin gini Bu Kristina, itu adik iparnya kasih aja ke Mas Uya nomor teleponnya, nanti biar apa sih versinya dia gitu kan. Dan gimana jalan tengahnya, kalaupun memang ada hal-hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, supaya ini bisa beres gitu loh. Kita kan juga nggak mau kasus ini ataupun urusan ini harus dikonsumsi publik secara berlarut-larut sehingga ya buang energi gitu loh. Nah, Mas Uya ini udah banyak nih menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Saya pikir bisa dibantu lah sama Mas Uya. Nanti karena layar bisa dibagi kontaknya si adik ipar ini supaya bisa dikontak gitu ya Mas Uya ya, minta tolong Mas Uya. Iya.
kalau boleh saya berbagi adalah gini, lebih kepada keadilan ya. Jadi gini, ini yang menurut saya ini berbahaya, Bu. Ini yang keadilan nanti dulu. Membahayakan adalah satu, dari remoting itu kan berarti dia bisa mengkontrol, dia bisa melakukan apa saja di HP saya. Yang jelas dari sini juga terbukti bahwa dia itu mengcopy, mengcloning salah satu grup WA. Di sini bisa dilihat ya, grup warga Bukit Sentul, di mana artinya adalah dia itu bisa seolah-olah berlaku seperti saya, bisa mengirim WA atau memposting sesuatu yang sebenarnya tidak pernah saya lakukan. Itu berbahaya. Jadi menurut saya ini dalam keadaan bahaya. Kenapa? Karena saya sudah merasakan di grup paguyuban ketika saya menjadi salah satu anggota paguyuban pemilik apartemen Sentul ini, ada beberapa perilaku atau sikap orang yang menurut saya menunjukkan keanehan, begitu loh. Jadi saya bisa saya pahami. Jadi mungkin asumsi saya adalah bahwa peretas ini melakukan sesuatu yang tidak baik, di mana seolah-olah menjadi Mbak. Betul. Jadi saya tidak imajinasi, tetapi dari sini bukti adalah bahwa mereka itu bisa berlaku seolah-olah seperti saya. Dari sini aja sudah bisa lihat kan mereka mengcloning seperti itu. Dan ini ada contohnya banyak sekali di sini, ada bukti. Cuman sekarang ini saya hanya mau bergaris bawahi ini saja apa yang nyata. Seperti itu. Okay. Ada sebenarnya yang di mana dia berlaku seolah-olah sebagai orang lain, di mana kemudian dia mengirim kepada saya. Seperti itu. Tapi Mbak pernah nggak ngerasain bahwa tiba-tiba kameranya nyala sendiri? Iya. Ngelihat tuh, ngerekam dia, ngerekam. Ngerekam, iya. Jadi di yang pertama pun, yang remoting pertama, dia menunjukkan kamera itu bisa ketika HP saya jalan-jalan remoting dari satu fitur ke fitur yang lain. Aplikasi ya. Ya, dia juga menunjukkan di kamera itu dia bisa buka sendiri. Seperti itu. Nanti bisa dilihat. Dilihat di ini di video saya. Ada itu. Oke, kita putar videonya ya. Kita putar. Ya. Mbak pernah nggak ngerasa kayak tadi kan area-area sensitif, kita lagi ganti baju segala macam, lagi di kamar, lagi nggak pakai baju habis mandi, itu ngerekam, pernah nggak ngerasa begitu? Pernah banget, Pak. Jadi gini, gimana? Dulu saya nggak tahu dari mana mereka bisa tahu gitu. Misalnya ada tai lalat saya ya, ada di badan yang dimana ketutup, nggak pernah lihat. Jadi kemudian dia selalu mereka itu mengkiaskan atau memberitahu kita melalui postingan yang mirip persis sama. Sama gitu loh. Seperti yang tadi saya sampaikan adalah seperti nama saya kan Christina. Jadi ketika itu perempuan mau mengatakan Christine Panjaitan, jadi dia menggunakan Christine Panjaitan. Oke, Christine Panjaitan seperti itu. Nah, sama seperti itu juga. Jadi ketika mereka melihat area tubuh saya, mereka nanti munculkan perempuan dengan tai lalat seperti di sini gitu. Itu ada. Oh, kiasan. Jadi di perumpamaan yang lain itu ya. Betul banget. Tapi seolah-olah itu memberi pesan bahwa I know you, I watching you gitu kan. Correct. That's true. Jadi all in this file. Jadi saya semua I know what you did gitu kan. Nah, tangkapan layar ini sudah saya ada di sini. Ini makanya penuh ini, Pak. Jadi bahkan sampai ke ini pun dia tahu saldo saya, dia menggunakan itu. Jadi BCA. Jadi seperti dikatakan di sini misalnya, ini contoh. Jadi
klik BCA hari ini error. Itu ketika itu saya juga ada sedang mengirimkan sesuatu, mentransfer melalui klik BCA, dia munculkan ini klik BCA error seperti itu. Itu dia kasih tahu. Ini contoh. Lalu apalagi jadi saldo. Mulai sekarang BCA akan menutup rekening BCA apabila saldo sekian. Itu selalu dia munculkan ketika mereka bisa lihat saldo saya berapa seperti itu. Makanya sekarang imbasnya sekarang itu adalah satu, ke saya tidak lagi saya menutup mobile banking saya yang pertama, lalu yang kedua klik BCA pun karena dia kan bisa melihat kita PIN, saya tutup juga, saya nggak pernah lagi menggunakan klik BCA atau M-banking di HP saya. Itu merugikan. Jadi itu apa yang mereka lakukan itu sangat-sangat merugikan saya, Pak. Jadi hidup Mbak sehari-harinya dia bisa melihat hidup. Betul. Jadi begini, dia sendiri pun ada statement dari dia yang dia kirimkan melalui postingan YouTube adalah Anda dimonitor. Di sini saya berikan, boleh ini HP-nya. Ya. Di sini, ini boleh nih. No name, no face, teknologi nih. Satu, lalu kemudian dia nantang, catch me if you can. Jadi, lu tangkap gua kalau bisa. Di sini. Lalu kemudian, ini juga. You never can tell. Lu mau cerita ke si orang kemanapun, nggak ada orang yang percaya. Dari sini. Ini postingan dari dia semua. Ya. Lalu kemudian, ini juga top cyber. Dia menamakan diri mereka adalah cyber yang pintar seperti itu. Lalu kemudian orang nggak akan menyangka bahwa kita punya teknologi seperti ini. Ini ada. Ini pesannya jelas. Lalu kemudian Anda diawasi. Ini. Lalu kemudian nih, orang yang suka memantau kamu. Ini ada. Jadi pesan mereka sudah jelas, Pak. Ada di sini semuanya. Jadi ini bukan saya yang ini, tetapi mereka. CCTV itu seperti ini. Pesan itu diberikan lewat WhatsApp. Ini lewat postingan di YouTube. Jadi itu YouTube sendiri bergerak lalu muncul semua yang ini. Jadi bukan saya yang buka, ini muncul sendiri. Jadi ketika saya mau dengarkan lagu rohani misalnya kalau pagi atau malam, ini nanti yang muncul bukan ini saya, tiba-tiba mereka muncul. Wow, kayak di film Hollywood ya. Betul. Nah, seperti ini. Dia tahu saya guru Christine Panjaitan seperti itu. Oke. Bang Martin, sudah pernah memberikan somasi atau peringatan atau apa kepada orang ini? Jadi saya punya kesulitan alamatnya itu kita tidak tahu di mana Mas Uya. Iya. Itulah ngerinya serangan daring ya. Serangan daring itu kan sama kayak serangan santet itu, hampir mirip. Cuma kalau santet iya, cuman ini pakai teknologi ya. Cuman kalau serangan digital itu masih bisa kelihatan IP address-nya kalau yang nggak pintar gitu ya. Jadi apabila memang melakukan pelanggaran hukum, ya harus menerima konsekuensi yang konsekuensinya seperti itu. Jadi dia para pelanggar ini memang harus membayar harga ini. Apa yang dia lakukan ya dia harus menerima konsekuensinya. Berani berbuat, dia harus berani menanggung resikonya. Itu yang dari saya. Tetapi yang pasti adalah satu yang saya mau berbagi kepada penegak hukum, jangan kalah dengan para penjahat atau kriminal. Di mana sampai saat ini yang saya pelajari adalah sampai saat ini undang-undang UITE informasi teknologi dan transaksi elektronik ini dasar hukumnya agak lemah, masih agak lemah. Jadi tolong para pakar hukum bisa membantu
untuk kasus yang sekarang saya sedang alami ini dengan juga mungkin dari para anggota DPR ya Pak ya, yang dimana bisa membuat. Ya, jadi saya tambahkan sedikit mungkin begini Mas Uya. Hmm. Kembali lagi tadi ya, ini kan karena perasaan dan tekanan yang terjadi selama kurang lebih 5 tahunan ini ya kepada Bu Christina, memang akhirnya semua yang dia rasakan ditumpahkan lah dalam tayangan ini, karena harapannya seluruh pihak-pihak yang memiliki kewenangan itu dapat mendengarkan jeritan tangis dan juga kesulitan beliau pada saat beliau merasa tertekan gitu. Nah, namun sebenarnya harapannya Ibu ini kalau saya simplifikasi itu simple. Jangan ada lagi teror ya terhadap sistem elektronik pribadi milik Bu Christina. Lalu yang kedua, penjelasan dari pejabat-pejabat terkait. Sebenarnya ini apa sih? Apakah ini illegal access yang dilakukan oleh orang-orang, atau mungkin ada kesalahan teknis gitu ya? Kesalahan teknis ya. Atau mungkin. Nah, kita lihat nanti. Intinya kan sampai saat ini belum ada jawaban, ya. Betul. Belum ada jawaban. Kalau ini ada jawaban, kita bisa dapat kepastian, ya. Tapi saya lebih tertarik tadi, Mas Uya, ya. Yang disampaikan oleh Bu Christina, dia kan meyakini bahwa adik iparnya ini adalah pelakunya. Diduga keras gitu ya. Diduga ya. Permufakatan jahat untuk melakukan peretasan. Nah, nanti saya boleh tolong dibantu Mas Uya menggunakan kalian Mas Uya untuk dihubungi. Diajak inilah ya, berbicara baik-baik. Ngobrol, perlu dihipnotis gitu ya. Kan Mas Uya kan ahli hipnotis. Nah, nanti bisa. Kali ada nggak keterlibatan yang seperti disampaikan oleh Bu Christina ini? Karena kalau kita berbicara hukum ini nggak bisa menghukum orang pakai perasaan, Mas Uya. Nah, bukti ada, tapi apakah bukti kita ini sudah bisa mengerucutkan pelakunya adalah si adik iparnya? Menurut saya seperti yang dibilang Bu Christina tadi, ada masih kelemahan dalam cara kita menentukan sebagai tersangka dalam undang-undang elektronik dan juga dihubungkan dengan KUHP gitu loh. Nah, makanya kalau ini bisa selesai ya dengan adanya pengakuan sebelum masuk ke jalur hukum, toh juga kan di Perkap Kapolri nomor 3 tahun 2021 atau nomor tahun 2019, saya lupa itu, kan ada istilah yang disebut dengan penyelesaian hukum secara restoratif justice. Justice. Yang penting kan ujungnya adalah stop. Lalu ketika sudah melakukan kesalahan-kesalahan, apa aja yang dilakukan? Akui semua. Data-data apa yang sudah diretas, apa yang sudah diambil. Kalau kebangetan ya saya pikir nggak akan dimaafkan. Tapi kalau misalkan ada yang sifatnya masih bisa ditoleransi, kita cari jalan temunya supaya ini berakhir. Gitu. Oke, ngerti Mas. Dapat saya ya. Siap Bang Martin. Oke, jadi intinya adalah kita coba dulu pendekatan dan reaksi dari yang bersangkutan ya setelah melihat tayangan ini. Tapi juga tentunya link video ini tetap akan saya berikan kepada yang berwenang juga ya. Dan itu juga mungkin saatnya juga kepolisian khususnya ya cyber dan yang berhubungan dengan teknologi seperti ini dan juga Kementerian Menkominfo juga bisa membuktikan canggihan mereka juga untuk mengatasi kasus seperti ini. Benar nggak Mas? Ya, dan Bu Claudia siap HP-nya semua di forensik nanti. Supaya kita benar bisa mendapatkan kepastian. Betul. Ini illegal access begitu ya. Atau kalau memang ada pendapat lain, tolong dijelaskan secara saintifik. Apa HP bisa bergerak sendiri? Makanya saya bilang tadi, mungkin kesalahan teknis. Kalau menurut Bu Claudia kan nggak mungkin. HP baru karena ini HP baru 3 bulan. Ya. Tapi segala sesuatunya kan harus dijelaskan secara saintifik. Ya betul. Setuju. Itu sih mungkin Mas Uya dari kita. Oke. Sangat cukup jelas, dan nanti kita akan lihat bagaimana juga mungkin ada penonton kita juga yang mengerti soal seperti ini, silakan juga berkomentar ya. Dan kita percayalah, apalagi kalau Bu Claudia di tangan Bang Martin, ini semua permasalahan intinya kita utamakan secara baik-baik dulu Mas ya. Coba kalau emang nanti ujungnya mentok terakhir ya dengan hukum ya apa boleh buat ya gitu Mas ya. Itu kan di situ laporan dari lembaga bantuan UYA kan. Betul, siap. Oke, Bang Martin, Bang Robert, terima kasih Mbak Claudia juga.
Ya, Siap. semoga ini cepat berakhir, ya, cepat ada penyelesaian yang terbaik. Dan ini juga kita minta pendapat-pendapat dari penonton kita yang mengerti soal ini hari ini ya. Terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuhan jaga kita semua. Kuatkan kami dari cobaan. Hanya kepadamu Tuhan kami kan berserah. Kita pasti kuat. Indonesia jangan menangis.